Kamu merasa hanya akan bisa berbahagia jika seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini ada di dekatmu. Sementara guys, urusan kalian sudah selesai terlihat di recent past ada kartu The World. Jadi, demi mendapatkan kebahagiaanmu, kamu seperti mengorbankan kebahagiaan dia. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading, segala sesuatu ada alasannya untuk ke-12 zodiak sign di bulan Desember 2024 ya guys. Oke, aku akan upload 3 video untuk malam ini di segmen segala sesuatu ada alasannya. Yang pertama alasan untuk melepas, yang kedua alasan untuk bertahan, dan yang ketiga alasan dia berubah ya. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading alasan untuk melepas. Oke. You need to let go of a person guys, atau kamu perlu mengakhiri sebuah hubungan. Tapi saat ini kamu merasa kamu harus memperjuangkan atau mempertahankan, dan ada istilah pantang menyerah saat ini, oke? Itulah tujuan kamu datang ke readingan aku ini guys, untuk mendengarkan pesan atau alasan kenapa kamu harus melepaskan ini orang, oke? Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu untuk readingan ini guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti situasi yang kebaca di 6 kartu pertama cocok dengan apa yang sedang kamu alami saat ini, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe tentang bagaimana caranya mempermudah untuk melepaskan atau mengakhiri hubungan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, mari kita mulai dari oracle dulu. Hai. Alasan untuk melepas di bulan Desember 2024, struggle, ada perjuangan di sini guys. Kamu yang sedang berjuang itu. Struggle itu artinya berjuang ya guys. Berjuang dalam menghadapi permasalahan. Jadi ada permasalahan yang sedang terjadi dan kemudian diperjuangkan kayak begitu, oke? Dan ini adalah special reading alasan untuk melepas. Berarti harusnya kamu tidak perlu berjuang lagi. Stop berjuang. Orang yang bijaksana itu guys tahu kapan dia harus berperang, kapan dia harus berhenti berperang. Berhenti berperang itu nggak harus selalu cerita tentang kalah atau hal yang memalukan guys, no. Because you know how to save yourself. Gimana caranya menyelamatkan dirimu, menyelamatkan energimu, tidak menyia-nyiakan energimu lagi. Yang paling penting kamu masih tetap bertahan, survive di dunia ini, sehingga kamu mungkin perlu keluar dari medan pertempuran atau mengakhiri sebuah pertempuran. Exit istilahnya ya. Jadi struggle ini harus berakhir di bulan Desember 2024 ini. Berakhirnya tahun 2024, berakhir juga perjuanganmu kayak begitu, oke? Mari kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Ada ikan guys. Ikan ini kayak melawan arus dan dia di atas air. Ini air stream atau kayak apa namanya? Stream itu apa ya? Arus. Ini arus dan kemudian ini ikannya. Halo Pisces. Kayak tercium bau ikan gak sih guys? Iya, bau ikan, bau Pisces deh. Oke. Bau kecut-kecut, visi-visi gitu. Dan kemudian ini kan nanjak ya guys. Jadi ikan ini seperti udahlah dia di atas air dan kemudian kayak terbang-terbang gitu di atas permukaan air menuju ke atas. Inilah struggle tadi. Kalau tadi ini melawan arus biasa, ya mungkin beberapa ikan memang melawan arus ya guys. Ya nggak sih guys? Salmon misalnya itu melawan arus berenangnya, oke? Dan it's okay selama kamu di dalam air. Tapi ini udah ceritanya ikannya di atas permukaan air, artinya dia tidak mendapat oksigen dari dalam air lagi dan masih harus berenang menanjak. It's like impossible guys ya, itu yang perlu aku sampaikan ke kamu. Ikan di luar atau tidak di dalam air itu udah impossible. It's impossible. The struggle is impossible. Perjuangan ini mustahil. Mustahil.
Yuk kita mulai. Nothing is impossible katanya. Oke. Ya karena saat ini kan aku bicara dengan orang yang masih mau berjuang ya, yang menurut dia ini harus diperjuangkan. Sementara readingan ini akan menyuruh kamu untuk berhenti berjuang, because it's impossible. Nine of Pentacles guys, detach, lepas. Nine itu selalu cerita tentang individual ya. Nine of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Wands, Nine of Swords itu sendirian semua guys. Nine of Swords itu sendirian galau atau overthinking. Nine of Wands itu sendirian insecure. Nine of Cups itu sendirian bahagia emotionally. Nine of Pentacles itu sendirian stabil dalam hal apapun itu yang berbau duniawi. Nine of Pentacles stabil sendirian, tidak ada yang ganggu dan tidak mengganggu orang lain. King of Cups, you are in love ya. That's why you need to struggle. Karena kamu jatuh cinta lah guys, kamu ngerasa kamu perlu berjuang. Seven of Wands, insecure, ketakutan. King of Wands, self-worth. Ten of Pentacles, happy together. King of Swords, Seven of Cups. Sun, Seven of Pentacles, King of Pentacles, Three of Swords. Di bawahnya the Eight of Cups. You need to walking away. Eight of Cups adalah membelakangi dan pergi. Lihat perempuan ini guys. Oke. Dia membelakangi yang memfoto dia. Itu simbol dari walking away atau moving on. Itu yang harus kamu lakukan. Sementara yang saat ini kamu lakukan in reality adalah struggle atau fighting for this relationship. Kayak ada seseorang yang rasanya perasaannya berubah di sini, lalu kemudian mulai menjauh. Dan kamu saat ini yang menonton readingan ini merasa ini masih bisa diselamatkan. You just need to add more love in this relationship supaya ini orang pun bisa adding more love into this relationship. Kamu guys menambah lebih banyak perhatianmu ke seseorang tidak akan bisa mengubah seseorang. Nggak akan pernah bisa. Orang hanya akan berubah kalau dia mau berubah. Oke. Jadi bukan karena tindakanmu guys maka orang akan berubah. Orang akan berubah karena tindakannya. Kayak begitu yang harus aku sampaikan untuk kamu di sini. Seseorang menjauh. Itu adalah orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Dan kamu semakin hari semakin banyak mengorbankan sesuatu dalam hidupmu ke dia, atau semakin put effort ya, lebih banyak effort yang kamu lakukan. Misalnya kamu panggil-panggil dia guys, kamu senang-senangkan dia, kamu ikuti semua apa maunya, kamu tanyakan apa yang dia mau. Tujuannya adalah untuk mengubah ini orang supaya tidak pergi atau supaya tidak menjauh darimu. Eight of Cups, Two of Wands, di bawahnya Eight of Wands. It's like you left behind. Kamu itu kayak ditinggalkan di belakang. Masih penuh dengan cinta. Kamunya ya. Jadi ini udah satu arah guys. Terlepas dulu ini pernah dua arah atau nggak pernah dua arah, itu bukan masalah. Yang paling penting adalah saat ini sudah satu arah. Oke. Yang satu sudah membalikkan wajahnya, membelakangi kamu, dan kamu kayak mengejar-ngejar dia di belakang. Itu yang terlihat di sini. Stop doing that katanya. Oke. Stop doing that. Ada kartu Magician. Beberapa di antara kalian kayak melakukan praktik rekayasa energi di sini guys, minta bantuan orang lain supaya ini orang tidak pergi meninggalkan kalian, supaya dia kembali mengingat kalian, supaya dia tidak bisa melupakanmu, kayak make this person attached to you, tapi gagal. Entah dukunmu kurang sakti atau memang ini orang yang sakti, orang yang sedang kamu fokuskan ini nggak mempan digitu-gituin ya beberapa di antara kalian. Oke. Kalaupun misalnya kalian tidak ada menggunakan pihak ketiga gitu untuk rekayasa energi, it's like you are manifesting this person to become what you want. Perlu kalian ingat guys, manifestasi itu guys mengenai dirimu.
bukan memanifestasikan orang lain. Kamu nggak bisa memanifestasikan orang, guys. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Kamu hanya bisa memanifestasikan yourself because the energy is in you. Oke, kamu bisa memanifestasikan apapun mengenai dirimu, tapi kamu nggak bisa memanifestasikan orang sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau seandainya kamu mau ada yang terjadi yang berkaitan dengan seseorang seperti yang kamu harapkan, so you need to manifest yourself, not the other people. Orang-orang yang nggak bisa memanifestasi itu yang biasanya pakai jasa pihak ketiga untuk mengendalikan orang lain yang disebut dengan rekayasa energi. Kalau bahasa-bahasa kliniknya itu santet lah, pelet lah, dukun lah, entah apalah itu, oke? It's like you are manifesting people to stay in your life. It will never happen on hell, on heaven. Setahu aku ya guys, nggak tahu deh menurut kalian. Jadi kalian kayak bilang gini, dia mencintai aku, dia mencintai aku, dia mencintai aku, kayak begitu. Nggak terjadi, nggak terrealisasi guys. Dia stay bersamaku selamanya, dia stay bersamaku selamanya, dia stay bersamaku selamanya. Nah, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau kamu bikin manifestasinya kayak aku layak untuk dicintai, aku berharga untuk dicintai, aku lovable, worthy enough. Kalau gitu itu baru manifestasi guys. Jadi jangan sampai salah dalam memanifestasi ya. Kamu nggak bisa kayak mengendalikan orang dengan manifestasimu. Some of you is like practicing manifestation here, kayak meditasi apa segala macam, tapi subjeknya ke orang. Entah kamu memang gak ngerti manifestasi itu seperti apa, memantra itu ke diri sendiri ya guys, bukan ke orang lain. Jadi kalau misalnya kamu pengen orang lain melihatmu, kamu itu memantrai dirimu apa yang baik pada dirimu sehingga orang lain akan melihat kamu. Jadi kalau misalnya supaya orang lain melihat aku, maka aku harus cantik. Mantranya aja dirimu kamu cantik. Aku cantik, aku cantik, aku cantik. Udah gitu aja. Jadi orang-orang yang akan kamu target untuk melihat kecantikanmu akan melihat kecantikanmu gitu loh guys. Jadi bukan dia melihat aku cantik, dia melihat aku cantik, bukan gitu guys. Memanifestasi. Ini kayak ada yang nggak paham tentang manifestation ya. Kamu kayak mengendalikan orang dengan manifestasimu dan itu tidak berhasil gitu deh. Untuk kalian yang tidak pakai jasa pihak ketiga ya, atau kayak main dukun-dukunan. King of Wands, fokus. Empress, Hierophant. Ini kalau kamu mau kaya, uang, aku adalah magnet uang. Bukan uang datang, bukan uang mencintai aku, uang mencintai aku, bukan. Bukan gitu guys. Aku adalah magnet uang. Aku adalah magnet uang. Aku dicintai oleh uang. Be careful with the statement ya. Oke, nggak usah dijelasin lagi deh guys. Aku yakin kalian juga sudah banyak yang tahu tentang bagaimana cara memanifestasi ya. The Empress, kemudian the Hierophant, ditambah the Three of Wands ya. Kamu sebenarnya di awareness merasa bahwa ini kayaknya sia-sia deh, kayak udah terlalu banyak yang aku lakukan untuk ini orang. Jadi alam sadar kamu sebenarnya udah teriak guys, kayak udah bosan dengan keadaan seperti ini. But I don't know, subconsciously it's like you want to set a standard of happiness together with this person. The Ten of Pentacles, you cannot understand how to be happy by yourself. Jadi kebahagiaan itu adalah hanya ketika bersama dengan dia. That's why you are manifesting this person to back to your life atau stay around you. It will never happen on hell and heaven. Kalau kamu masih tetap berpikir, pola pikir kamu itu manifestasi adalah dengan mengendalikan orang. Manifestasi itu mengendalikan dirimu guys. Seperti apa yang kamu mau ya. Ten of Pentacles, Knight of Cups, sangat terlihat kental sekali Six of Pentacles-nya atau one-sided-nya. Five of Pentacles, the Ten of Cups ditambah the Two of Cups ya. Two of Cups datang di crowning, artinya kamu berharap ini berbalasan. Apapun yang terjadi di sini dan di sini itu tidak real. Ketika the Two of Cups datang di sini, kamu berharap ini berbalasan. Kalau kamu berharap ini berbalasan, berarti ini tidak berbalasan. And you are manifesting supaya ini orang membalas kamu. Nggak bakalan.
Kecuali kamu yang punya energi dia ya guys. You own that person energy, you can manifest anything about that energy. Kecuali kamu yang misalnya menciptakan energi dia, maka kamu bisa manifestasikan dia. Kalau kamu pemilik energi dia. Tapi kan dia punya energinya sendiri. Gimana ceritanya kamu manifestasiin energi orang? Mind games. Ini permainan pikiran dan statement dalam mantra-mantra manifestasi, oke? King of Swords. Queen of Pentacles. Two of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Pentacles, oke. Di bawahnya The World. It's over. Since the reason past 1 sampai 6 bulan terakhir ini terlihat sudah berakhir. The World datang di sini. Apapun itu ceritanya, ini sudah berlalu. Itu yang membuat ini orang pergi dari hidupmu, artinya kita udah gak ada urusan. Dan kamu gak mau ditinggal, karena tadi konsep kebahagiaan versimu adalah bersama dengan dia. Sementara kan it start within kebahagiaan itu, tapi kamu ngerasa no, I cannot be happy without that person. Daripada kamu sibuk memanifestasi ini orang supaya stay around you, kenapa kamu gak memanifestasi kebahagiaanmu sendiri guys? Eight of Cups ditambah the Nine of Pentacles tadi. Bukankah itu lebih bagus? Karena happiness with attachment itu ribet banget. Karena ketika attachment itu hilang, you won't be in happiness mode anymore. Aku tuh bahagia kalau misalnya uang banyak, gak masalah guys. Kalau kamu mau bahagia karena uangmu banyak, gak masalah, monggo silakan. Tapi siap-siap ketika uangmu gak ada, kamu gak akan bahagia lagi. Aku hanya akan bisa bahagia bersama dengan dia. Itulah yang pernah terpikirkan di subconscious mind kamu dari beberapa waktu sebelumnya. Nah ketika dia pergi karena urusan kalian sudah selesai katanya, hancurlah. Tiba-tiba kamu lupa, gak tahu gimana caranya bahagia. Dan readingan ini ngajarin kamu atau mengingatkan kamu kembali tentang bagaimana caranya bahagia tanpa dia. Seven of Cups. Jadi kayak pelajaran hidup ini. Siapapun yang punya readingan ini. The Four of Pentacles, oke. Four of Pentacles ini adalah egois sekali, mementingkan diri sendiri saja. Judgment, hati-hati ya. Itu yang membuat The Tower datang. Jadi kayak gini, kalau seseorang sudah tidak bahagia bersama kita guys, kita tuh egois sekali, atau Four of Pentacles ketika memaksa dia ada di dekat kita. Kenapa? Dengan begitu artinya demi membahagiakan kita, kita memaksa dia untuk mengorbankan kebahagiaannya. Itulah yang membuat kamu gak boleh bersama dengan ini orang. That's why your struggle is over in December. Saatnya untuk melepaskan ini orang. The World datang, tidak ada urusan lagi dengan kamu, dan berarti dia guys pun pantas mendapatkan kebahagiaannya tanpa kamu. Stop manifesting this person back to your life. Begitu dia kembali ke dalam hidupmu, dia gak bahagia. Kamu gak bisa merenggut kebahagiaan orang lain. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan spesial alasan untuk melepas untuk bulan Desember 2024 ini. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi yang kebaca saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Thank you very much. Sampai ketemu lagi. Dadah.